Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan juga kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 sore ini dari berita Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI yang meminta adanya evaluasi berkala terhadap kinerja tenaga ahli karena memiliki peran strategis dalam menunjang tugas kedewanan. Tenaga ahli anggota DPR RI memiliki peran strategis dalam menunjang tugas kedewanan. Untuk itu, Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga Ahmad Dimyati Natakusuma meminta adanya evaluasi berkala terhadap kinerja tenaga ahli. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rapat koordinasi bersama Setjen DPR RI, Badan Keahlian, serta tenaga ahli alat kelengkapan Dewan. Menurutnya, hingga saat ini masih ada tenaga ahli di alat kelengkapan yang kurang aktif. Berkaca pada kondisi itu, ia meminta kinerja dan standar kemampuan tenaga ahli perlu dievaluasi kembali, termasuk membenahi aturan standar perekrutan calon tenaga ahli. Maka oleh sebab itu tenaga ahli yang ada di AKD itu dievaluasi secara gradual, secara rutin, karena banyak tenaga ahli yang tidak aktif, tidak ada wujudnya, tidak ada outputnya, tidak ada outcome. Maka dibuat aturannya dan berapa passing grade-nya, berapa umurnya yang layak untuk bekerja sebagai tenaga ahli di DPR. Senada dengan itu, Sekretaris Jenderal DPR RI mengatakan bahwa tenaga ahli harus bisa meningkatkan kemampuannya demi memenuhi tuntutan parlemen yang terus berkembang ke arah modern. Peran tenaga ahli ini sangat strategis dan itu harus disadari oleh teman-teman TA atau tenaga ahli bahwa mereka harus mengupgrade dirinya sesuai dengan kebutuhan Dewan dan kebutuhan parlemen modern. Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Deputi Bidang Administrasi Sekjen DPR RI Sumaryandono menjelaskan pengelolaan tenaga sistem pendukung atau TSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika keberlangsungan Sekjen DPR RI sebagai instansi. Deputi Bidang Administrasi Sekjen DPR RI Sumaryandono menjelaskan bahwa pengelolaan tenaga sistem pendukung atau TSP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika keberlangsungan Sekjen DPR RI sebagai instansi. Menurutnya, tenaga sistem pendukung telah menjadi bagian integral dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam berbagai sektor di instansi Sekretariat Jenderal DPR RI. Pernyataan tersebut diungkapkan saat acara sosialisasi pengelolaan tenaga sistem pendukung Sekjen. Pengelolaan tenaga sistem pendukung merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola SDM melalui Biro SDMA Sekjen DPR RI. Harapannya, kehadiran TSP dapat memberikan kontribusi yang tak ternilai dalam mewujudkan pelayanan publik dan sebagai supporting system kepada anggota Dewan. Karena di dalam Undang-Undang ASN itu kita kenal hanya ada dua, yaitu PNS dan P3K. Nah, sementara di Kesekjenan itu banyak sekali yang semula adalah non-ASN, ini harus kita pikirkan ke depannya bagaimana. Dan kita sudah mencoba merumuskan, yaitu kita melakukan pendekatan dengan menghadirkan tenaga sistem pendukung. Memang tenaga sistem pendukung ini tidak di bawah rezim daripada Undang-Undang ASN, tapi adalah Undang-Undang MD3. Pengelolaan TSP di DPR RI juga diperkuat dengan Peraturan Sekjen Nomor 24 Tahun 2022. Dan peraturan turunannya, yakni Surat Keputusan Sekjen Nomor 1134 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan TSP. Andini dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI Indra Pahlevi mengajak mahasiswa memfollow platform-platform digital yang dikelola oleh Biro Pemberitaan Parlemen agar memahami dinamika politik dan juga kinerja anggota DPR RI secara real time.
Untuk menumbuhkan kesadaran politik generasi muda, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI Indra Pahlevi mengajak mahasiswa memfollow platform-platform digital yang dikelola oleh Biro Pemberitaan Parlemen untuk memahami dinamika politik dan kinerja anggota DPR RI secara real-time. Indra menilai, saat ini masih banyak generasi muda yang tidak mengetahui kinerja dan kegiatan para anggota dewan. Di sisi lain, masih banyak masyarakat yang hanya mengkonsumsi informasi negatif yang diproduksi media-media eksternal. Oleh karena itu, ia mengajak generasi muda untuk memfollow platform-platform digital yang dikelola Biro Pemberitaan Parlemen untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang kegiatan anggota DPR RI. DPR itu sejatinya adalah bekerja untuk rakyat. Ya. Kami di Biro Pemberitaan tentu juga dengan segala macam platform yang dimiliki, ya kita berusaha untuk mengengage mereka. Kalau mau lihat kinerja DPR, follow semua akun medsos dan juga mungkin televisi parlemen, ya, untuk melihat apa yang dilakukan oleh DPR secara lembaga dan juga bahkan oleh para anggota DPR. Dengan demikian, beberapa informasi yang mungkin di luar tidak baik tentang DPR, mereka bisa buktikan dengan kinerja nyata yang kita hasilkan di Biro Pemberitaan. Indra menekankan, berita yang diproduksi Biro Pemberitaan Parlemen bertujuan untuk menyebarluaskan kegiatan-kegiatan anggota DPR RI. Dengan harapan, masyarakat mengetahui kegiatan dan kinerja DPR RI yang sesungguhnya. Fitian dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024. Dan setelah masa kampanye, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama 3 hari, yaitu tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Selama 75 hari, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI, serta pasangan calon presiden wakil presiden diperbolehkan menyampaikan visi misi. Informasinya akan kami hadirkan saat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan aksi Dewan segera hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Penyelenggara pemilu khususnya Bawaslu harus mampu menjaga netralitas dan integritas terutama dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai aturan hukum yang berlaku. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungannya secara terus-menerus agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu. Netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan juga kesalahpahaman karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan juga mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024 menjadi masa kampanye pemilu 2024. Setelah masa kampanye, tahapan pemilu memasuki masa tenang selama 3 hari, yaitu 11 hingga 13 Februari 2024.
Selama 75 hari, para calon anggota legislatif DPR RI, DPRD seluruh Indonesia dari 24 partai politik, calon anggota DPD RI, serta pasangan calon presiden, wakil presiden dibolehkan menyampaikan visi misi, program, maupun citra diri dengan berbagai metode, misalnya pertemuan atau mengumpulkan massa, memasang alat peraga, ataupun melalui media massa dan media sosial. Dengan dimulainya masa kampanye, penyelenggara pemilu, khususnya Bawaslu, harus mampu menjaga netralitas dan integritas dalam menertibkan pemasangan alat peraga kampanye atau APK sesuai aturan hukum yang berlaku. Panwaslu di tingkat kecamatan harus diberi pemahaman agar tidak tebang pilih. Publikasi melalui media massa dan media sosial juga jangan dihambat, selama memperhatikan ketentuan yang ditetapkan dan bukan penyebaran berita bohong atau hoax, ujaran kebencian, serta kampanye hitam atau black campaign. Sinergi dengan aparat penegak hukum dalam penertiban dan pengamanan selama masa kampanye juga harus terjalin baik. Mereka mencabut misalnya spanduk di depan di pekarangan rumah penduduk. Itu tidak boleh. Ya, kalau dihubungkan dengan pasal 551, ya mereka secara hukum sudah melanggar ya aturan memasuki pekarangan tanpa izin. Nah, ini mesti dipahami sama Bawaslu. Saya sudah sampaikan dalam beberapa pertemuan. Netralitas ASN maupun penjabat kepala daerah selama masa kampanye juga mutlak. Jika penjabat kepala daerah tidak netral, bukan tidak mungkin terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan praktek kecurangan yang ujungnya berdampak pada perhitungan suara. Kepala daerah juga wajib mengingatkan ASN di lingkungannya secara terus-menerus agar tidak terlibat politik praktis maupun tindak pidana pemilu. Meski begitu, netralitas ASN dalam pemilu jangan menjadi isu yang menimbulkan ketegangan dan kesalahpahaman, karena bisa menghilangkan nuansa kegembiraan pesta demokrasi. Yang perlu dilakukan adalah mengedukasi masyarakat tentang netralitas ASN dan mau melaporkan setiap pelanggaran netralitas ASN. Netralitas di satu sisi penting, ya. Tapi di sisi lain jangan sampai isu netralitas itu menjadi sebuah ketegangan, ya, yang menjadikan pemilih itu tidak nyaman gitu loh. Disiplin di satu sisi, jangan sampai mengorbankan pemilu yang bersukaria, gitu loh. Jadi harus pandai memilahnya. Ya. ASN itu sendiri tidak kehilangan hak pilihnya. Secara undang-undang dia berhak untuk memberikan pilihan. Nah, yang tidak boleh kan ikut kampanye, ya, menjadi pengurus atau anggota tim sukses. Usai masa kampanye pada 14 Februari 2024 menjadi hari pemungutan suara serentak di seluruh Indonesia. Partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya turut menentukan kesuksesan pemilu 2024, termasuk pemilih muda yang akan berusia 17 tahun sebelum hari pemungutan suara. Dengan tidak diperbolehkan lagi penggunaan surat keterangan atau suket, pemilih muda maupun masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP elektronik harus difasilitasi secara cepat oleh Pemda. Pemilih pemula yang tadi di beberapa SMA mereka harus kita lakukan perekaman jemput bola, ya, datang ke sekolah-sekolah. Nah, tadi kita dorong supaya memang terus berkoordinasi dengan KPU untuk bisa memetakan sekolah-sekolah atau daerah-daerah mana yang pemilih pemulanya masih perlu kita catat segera. Terlibat lebih aktif lagi, lebih proaktif lagi untuk bisa bersama-sama bersinergi untuk memaksimalkan terkait dengan DPT tambahan, terutama bagi mereka yang akan berusia 17 menjelang pemilu 2024. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
pertama dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di TVR 17. Komisi 1 DPR RI bersama pemerintah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE ke paripurna. Adapun revisi itu mengatur pasal yang dianggap pasal karet hingga ketentuan terkait sistem elektronik untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR RI Christina Aryani mengungkapkan tujuan adanya revisi Undang-Undang ITE ini untuk menciptakan ruang digital yang kondusif. Selengkapnya, mari kita simak wawancara rekan kami Alfat Rizky dengan anggota Komisi 1 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, tentunya baru-baru ini ada kabar baik nih bagi masyarakat di mana Komisi 1 DPR RI bersama juga dengan pemerintah telah sepakat untuk membawa rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik untuk diminta persetujuan pengesahan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR berikutnya. Di mana hal ini juga disepakati oleh 9 fraksi ini menyetujui adanya RUU ITE ini dibawa ke paripurna. Lalu seperti apa detailnya terkait dengan RUU ITE ini, saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Ibu Christina Aryani dari fraksi Partai Golkar untuk daerah pemilihan DKI Jakarta 2. Bu, terkait dengan revisi Undang-Undang ITE yang banyak sekali belakangan kemarin menjadi banyak ada pasal karet yang persepsi masyarakat ya Bu ya. Apakah ada jaminan di revisi kali ini tidak akan ada pasal karet lagi Bu? Ya, jadi memang awal daripada revisi ini kan disebabkan oleh banyaknya permasalahan ya. Ada perbedaan penafsiran, lalu juga ada kriminalisasi. Oleh karena itu kita melakukan revisi. Ya pastinya legislator ketika melakukan revisi dia tidak mau dong ada lagi terbuka ruang untuk adanya perbedaan penafsiran itu. Jadi itu memang makan waktu cukup lama ya, pembahasannya sendiri ada 14 rapat panja dan di situ juga ada aparat penegak hukum, ada jaksa, ada polisi ikut hadir dalam pembahasan. Khususnya untuk melihat jangan sampai ada pintu, ada ruang yang mana nanti pasal yang tadinya sudah diatur dinarasikan dengan baik ini bisa jadi berubah atau menjadi permasalahan bagi masyarakat ke depannya. Jadi intensinya itu seperti itu dan kami juga melakukan exercise ya untuk memastikan tidak terulang lagi lah problem-problem yang sebelumnya terjadi. Dengan adanya Undang-Undang ITE sebelumnya juga masyarakat ini menjadi takut untuk berpendapat, khususnya di sosial media dan sebagainya. Apakah nanti ke depan dengan adanya ini masyarakat lebih leluasa untuk berpendapat Bu di sosmed atau dimanapun itu Bu? Jadi yang sekarang sering terjadi adalah masyarakat takut untuk berpendapat karena bisa jadi nanti diadukan untuk pencemaran nama baik. Itu kan yang terjadi. Dan karena pencemaran nama baik itu merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana 6 tahun sehingga
aparat penegak hukum bisa langsung menahan ketika orang diadukan. Dan selama ini pengadunya kan bisa siapa saja. Jadi walaupun yang dicemarkan nama baiknya diduga dicemarkan adalah orang lain, tapi masyarakat bisa mengadukan. Nah, inilah yang kemudian direvisi dalam Undang-Undang ITE yang akan disahkan nanti di paripurna. Yang pertama, bahwa pihak pengadu harus korban dalam artian orang yang memang benar-benar mengalami kerugian. Lalu ancaman pidananya sendiri juga 2 tahun. Jadi dia tidak bisa main langsung ditahan. Lalu yang ketiga, dalam hal tidak terbukti apa yang diduga, apa yang didalilkan ada pencemaran nama baik, maka orang yang dilaporkan itu bisa menuntut balik atas dasar fitnah. Jadi sebetulnya dalam kerangka ini akan membuat masyarakat lebih berhati-hati ya sebelum mengadukan seseorang melakukan pencemaran nama baik. Dan inti daripada Undang-Undang ITE ini kan sebenarnya untuk memberikan ruang digital, mengatur ruang digital yang kondusif. Jadi kami memahami betul bahwa masyarakat itu berhak untuk berpendapat, menyampaikan kritik, pendapat adalah sesuatu yang baik, tapi tentunya dilakukan dengan konstruktif ya, bukan menjadi ruang hujat menghujat seperti itu. Jadi kalau kekhawatiran soal berpendapat, soal menyampaikan kritik, dengan undang-undang revisi ini pasal-pasal itu sudah diatur ya. Jadi jangan lagi terjadi lapor-melapor seperti itu. Terakhir Bu, ini kan mendekati pemilu, tentunya takut masyarakat ini bersosial media juga masih dijerat dengan aturan yang lama. Nah selanjutnya setelah dibawa paripurna, apakah itu langsung diaplikasikan atau perlu ada sosialisasi atau seperti apa dulu? Jadi prosesnya adalah kan undang-undang itu, rancangan undang-undang mendapatkan persetujuan tingkat 1, which is yang kemarin sudah dapat di komisi ya, lalu dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan tingkat 2. Setelah mendapatkan persetujuan di paripurna, dalam 30 hari undang-undang itu sudah harus diundangkan. Rancangan undang itu harus diundangkan. Kalau tidak, maka dia berlaku secara otomatis. Jadi ya kita harapkan dalam masa sidang ini mungkin minggu depan ya, kalau bisa ini bisa dibawa ke paripurna, diundangkan sehingga ya sesuai harapan legislator nantinya bisa mengatur ruang digital dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Christina atas waktunya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 1 DPR RI, Ibu Christina Aryani, di mana tadi Ibu Christina menekankan terkait dengan adanya revisi Undang-Undang ITE ini diharapkan dapat membuat masyarakat ini lebih leluasa untuk berpendapat, khususnya menjelang pemilu ini. Namun Ibu Christina juga mengingatkan bahwa masyarakat ini tetap berpendapat di sosial media atau dimanapun itu, tetap dengan sesuai etika yang ada. Pemirsa, sekian yang dapat saya laporkan. Saya Alfat Rizky kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Anggun Oktarini.
Terima kasih rekan Umam dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan BKSAP DPR RI desak pemerintah dukung langkah Afsel di Mahkamah Internasional. Di sini ada pembahasan mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI dukung langkah Afrika Selatan yang mendorong Mahkamah Internasional untuk menyatakan pelanggaran kewajiban Israel berdasarkan Konvensi Genosida tahun 1948. Ini jika kita melihat dari beberapa berita ini ada pembahasan di mana sebagaimana diketahui langkah Afrika Selatan ini mendapat dukungan dari sejumlah negara antara lain yaitu Yordania, Malaysia dan juga Turki. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon menilai bahwa inisiatif Afrika Selatan ini sebagai hal yang sangat penting dan harus didukung Indonesia, di mana harus berperan aktif dalam melawan kekejaman Israel dan juga yang terus mengganas, apalagi ini merupakan masalah kemanusiaan yang sangat besar. Ini kita masih sama-sama menunggu ini gerakan internasional akan seperti apa. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Ini jika melihat dari beberapa headline di media online yaitu terkait di mana DPR RI mengenai kecerdasan artifisial pacu perbarui pendidikan Indonesia Emas. Ada pembahasan di beberapa media di mana demi menyambut generasi di sini emas tahun 2045 Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifuddin juga mendukung program digitalisasi sekolah kecerdasan artifisial dinilai penting dalam sistem pendidikan nasional modern. Di mana di sini pembahasannya juga guna mengakselerasi implementasi agenda pendidikan nasional kebijakan yang didukung teknologi berbasis digital seperti kecerdasan artifisial dan juga di sini berpotensi membawa sejumlah manfaat mulai dari penghematan biaya operasional, peningkatan layanan dan pengambilan keputusan berdasarkan data. Di samping itu pemirsa ini ada beberapa pembahasan juga bahwa di mana upaya ini juga harus diselesaikan dengan pengawasan dan juga penegakan hukum yang adil. Atau tadi headline di mana disebutkan di beberapa headline juga mengenai gerakan-gerakan yang diperbutuhkan. Nah, pemirsa itu lagi tadi headline media online pada hari ini yaitu di mana BKSAP DPR RI desak pemerintah dukung langkah Afsel di Mahkamah Internasional, juga di sini di mana DPR RI kecerdasan artifisial pacu pembaruan pendidikan Indonesia Emas. Saya Angga Naktani kembali ke rekan Umam. Rekan Anggun yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.